Halo semuanya, selamat datang di podcast saya kali ini, di mana kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ekonomi digital. Saya Firda Ulianti dengan NIM 2303312 dari Prodi Pendidikan Akuntansi akan menggali lebih dalam tentang bagaimana digitalisasi mengubah dunia bisnis dan ekonomi kita. Pertama-tama, apa sih ekonomi digital itu? Jadi sederhananya ekonomi digital adalah transformasi ekonomi yang terjadi berkat perkembangan teknologi digital. Bisa kita lihat dari banyak aspek, mulai dari bisnis online, layanan keuangan digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI dalam operasional bisnis. Menurut Bank Indonesia, ekonomi digital adalah kunci utama dalam meningkatkan daya saing negara, terutama di tengah tantangan global saat ini. Nah, makin digitalisasi berkembang, makin banyak juga peluang yang bisa kita manfaatkan. Teknologi yang mendorong ekonomi digital terdapat beberapa yang paling utama, yaitu yang pertama ada otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI, di mana AI ini dapat membantu bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan analisis data. Selain itu juga kita kan biasanya menggunakan AI ini buat tugas ya. Yang kedua ada keamanan data. Keamanan data ini sangat penting untuk melindungi informasi pengguna di era digital. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. IoT ini menggunakan berbagai perangkat agar lebih efisien. Terus yang keempat ada akses cloud, di mana akses cloud ini itu nanti akan menyimpan data yang lebih fleksibel dan mudah diakses dari mana saja. Contohnya juga kayak ada itu kan, ada iCloud, Oppo Cloud gitu. Terus selain itu, teknologi ini tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga membuka banyak peluang baru untuk inovasi. Nah, kalau bicara soal manfaat, ekonomi digital ini benar-benar membawa dampak yang sangat besar, baik bagi bisnis maupun masyarakat. Terdapat beberapa manfaat lainnya, yaitu ada efisiensi bisnis, di mana efisiensi bisnis ini tuh kayak bisa mempercepat proses operasional dan mengurangi biaya gitu. Terus habis itu ada peluang usaha baru di mana dengan ekonomi digital ini membantu munculnya model bisnis yang lebih inovatif gitu. Terus yang ketiga ada akses global. Nah, dengan adanya akses global ini memudahkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas, bisa dari luar negeri, kayak gitu, luar pulau, luar kota, yang lebih dekat luar kota. Terus habis itu yang keempat ada kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi ini dari e-commerce hingga vintage. Terus habis itu semua jadi lebih simple dan cepat. Coba bayangkan, dulu kalau mau belanja harus ke toko. Sekarang cukup dengan smartphone kalian bisa beli apa saja yang kalian inginkan dalam hitungan detik atau hitungan menit. Terus habis itu, tapi dalam ekonomi digital ini bukan hanya manfaatnya saja, tetapi juga ada tantangannya. Nah, tantangannya tersendiri, beberapa yang sering muncul adalah keamanan data dan privacy. Terus yang kedua ada infrastruktur digital yang belum merata, karena tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Terus ada juga kurangnya literasi digital, karena tidak semua orang memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dengan optimal. Karena ada juga kan saat ini banyak juga tuh yang soal penggunaan internet, orang-orang pada pakai buat pinjol gitu-gitu. Ini sebabnya peran pemerintah dan perusahaan sangat penting dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih manfaat dan inklusif. Nah, terus tadi sudah disinggung kalau misalkan pemerintah itu kan punya peran penting.
Nah, pemerintah punya peran besar dalam memastikan ekonomi digital ini berkembang dengan baik. Mungkin pemerintah bisa mengambil beberapa langkah, yaitu ada investasi dalam infrastruktur digital, misalnya memperluas jaringan internet ke daerah terpencil, regulasi yang fleksibel dan adaptif supaya teknologi bisa berkembang tanpa hambatan hukum yang berlebihan. Yang ketiga ada edukasi dan literasi digital agar masyarakat lebih siap menghadapi transformasi digital. Tanpa dukungan dari pemerintah, tentu saja akan sulit bagi ekonomi digital untuk tumbuh dengan maksimal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ekonomi digital adalah bagian penting dari kehidupan kita saat ini. Teknologi membantu bisnis menjadi efisien, membuka peluang baru dan memberikan akses yang lebih luas. Tapi di sisi lain ada tantangan yang perlu diatasi seperti keamanan data dan literasi digital. Yang jelas dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, ekonomi digital bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, segitu dulu podcast kita mengenai ekonomi digital. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.